down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang tugas membuat video globalisasi dalam bidang ekonomi. Sebelum melangkah ke video, saya akan memperkenalkan beberapa teman kelompok saya. Pertama, saya Muhammad Alif Naim Anding. saya Nur Fadila Sapitra. Saya Naila Zara Arif. Saya Nur Aziza Sahara Putri. Saya Nirwana. Saya Novianti. Saya Misran. Adapun tugas kami yaitu pertama, pengertian globalisasi secara umum. Dua, dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. 3, permasalahan sosial globalisasi dalam bidang ekonomi. 4, solusi permasalahan sosial dalam bidang ekonomi. Satu, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia, sehingga tidak jelas lagi batas yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lain. Intinya, karena globalisasi kini tidak ada batas lagi yang menutup kita untuk mendapatkan akses terhadap suatu pengetahuan dan budaya dari negara lain. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. 1. Penanaman modal asing baik langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Contohnya adalah perusahaan dari Amerika Serikat, Jepang, dan negara lain yang menanamkan modalnya di Indonesia. 2. Masuknya modal dari perusahaan asing dalam membuka lapangan kerja baru. Pembukaan pabrik di beberapa kota di Indonesia yang modalnya berasal dari luar negara telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar pabrik. 3. Pemasukan pajak ke kas negara dari usaha investasi asing di suatu negara. 4. Aliran modal asing dalam bentuk dolar telah membantu negara dalam penyediaan dolar untuk kegiatan ekspor impor perusahaan lokal. Aliran modal asing juga membantu pemerintahan menutup atau memperkecil defisit neraca pembayaran. Dampak negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. 1. Industrialisasi di kota-kota besar telah meningkatkan berbagai macam polusi, seperti polusi air, udara, tanah, dan lingkungan. Berbagai macam zat kimia yang tidak dikelola dengan dan tidak ramah lingkungan, menyebabkan lingkungan semakin rusak. Hal ini apabila tidak dikelola dengan benar, maka akan menyebabkan pemanasan global. 2. Meningkatnya kesenjangan pembangunan antara negara-negara ekonomi maju dan negara berkembang. Negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam menjadi tempat eksploitasi negara maju dalam mengembangkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. 3. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh perusahaan asing maupun lokal menyebabkan kondisi lingkungan semakin rusak dan membahayakan kesehatan manusia. Lebih jauh, kondisi ini akan membawa kepada bencana alam. 4. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki teknologi dan modal besar mematikan industri rumah tangga dengan skala modal kecil. Dampak lebih lanjut adalah muncul pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas. Permasalahan sosial dalam bidang ekonomi. 1. Kinerja pajak rendah dalam rasio utang meningkat. Meski naik menjadi 11,5% tahun lalu, INDEF mencatat tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan selama periode 2012 sampai 2017. Pencapaian tax ratio tersebut juga masih jauh dari target dalam RPJMN 2015 sampai 2019 sebesar 15,2%. Pada tahun 2018, penerimaan pajak yang tidak optimal juga tercermin dari shortfall pajak yang masih terjadi. Sementara peningkatan rasio utang terhadap PDB berbanding terbalik dengan tax ratio, implikasinya beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat semakin tinggi dari 11% pada 2014 menjadi 17,13% per Februari lalu. 2. Dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Tingkat impor Indonesia masih tinggi, alasannya output di sekitar pertanian dan peternakan
semakin rendah, sementara pertumbuhan pendudukan terutama kelas menengah terus meningkat. Sektor industri juga masih mengendalikan bahan baku impor. Permasalahan sosial di bidang ekonomi. 1. Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur. 2. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi digital. 3. Mengembangkan kebijaksanaan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. 4. Membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja, terutama keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.